Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 213 Battle Zenren. Pedang teriakan naga Void berada di Menara Void. Namun, sejak 1000 tahun lalu dan setelah pendiri sekolah Void, Void Zenren, meninggal dunia dengan dendam, tidak ada seorang pun di sekolah Void yang mampu menguasai keterampilan bela diri itu lagi. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang melihat seperti apa keterampilan bela diri itu. Dengan metode spiritualis dunia, Chu Feng naik turun Menara Void dan mencari bolak-balik berkali-kali. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak pedang teriakan naga Void. Hal itu membuat Chu Feng cemas. Karena, dengan mata seorang spiritualis dunia, dia dapat mengatakan bahwa Menara Void sangat istimewa dan dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam menara itu, dan setelah mendengar kata-kata kepala sekolah, Chu Feng merasa bahwa kemungkinan besar, benda yang disembunyikan adalah pedang teriakan naga Void. Namun, di depan matanya, Chu Feng tidak dapat menemukannya bahkan jika itu tergantung pada hidupnya, jadi tentu saja, itu membuatnya cemas. Lagi pula, Blade of the Void Dragon's Cry bukanlah keterampilan bela diri yang sederhana. Itu diciptakan oleh seorang ahli alam surga dan itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7 yang tidak ada di Provinsi Azure. Selain itu bukan keterampilan bela diri peringkat 7 yang sederhana. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7 yang sangat dekat dengan keterampilan bela diri peringkat 8. Tentu saja, karena Chu Feng tahu bahwa keterampilan bela diri seperti itu ada, dia pasti ingin mendapatkannya karena selama dia menguasai keterampilan bela diri itu, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi salah satu kartu truf yang dapat melindungi hidupnya di masa depan. Berpikir sampai ke titik itu, Chu Feng mencari dengan saksama sekali lagi. Namun, sia-sia saja karena setelah semalaman, ia tidak memperoleh hasil apapun. Belum lagi metode kultivasi Blade of the Void Dragon's Cry, ia bahkan tidak dapat menemukan sehelai rambut pun. Apakah aku, Chu Feng, benar-benar harus kehilangan kesempatan bagus seperti itu dengan pedang teriakan naga Void? Chu Feng berdiri di atas Menara Void, dan saat dia melihat cahaya redup yang datang dari timur, hatinya penuh dengan penyesalan. Sepanjang malam itu, Chu Feng benar-benar mengerahkan segala kemampuannya dan menggunakan setiap metode yang bisa digunakannya. Jadi, situasinya sudah ditetapkan. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan Chu Feng untuk mencari, hasilnya akan sia-sia. Dikatakannya dengan kata-kata Egi, kemampuan Chu Feng tidaklah cukup dan kekuatan rohnya tidaklah memadai, jadi dia tidak dapat mengamati semua yang disembunyikan Menara Void. Akan tetapi, ketika kekuatan roh Chu Feng tumbuh hingga ke titik di mana ia dapat melihat menembus Menara Void, seberapa besarkah kegunaan keterampilan bela diri tingkat 7 bagi Chu Feng? Kamu bukan murid dari sekolah Void. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari belakang Chu Feng. Siapa? Setelah mendengar suara itu, Chu Feng terkejut. Dia pertama kali melompat ke depan, dan baru setelah puluhan meter dia berbalik dan menyapu pandangannya ke depan. Meski tatapan itu tampaknya tidak penting, Chu Feng langsung ketakutan karena seorang lelaki tua berambut putih berdiri di depannya. Lelaki tua itu bertubuh pendek dan wajahnya penuh kerutan. Penampilannya tidak tampak aneh, tetapi tubuhnya memancarkan aura khusus. Itu adalah aura yang dimiliki orang-orang yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Yang terpenting adalah tubuh lelaki tua itu tembus pandang. Itu berarti dia bukan bentuk kehidupan yang utuh, melainkan kesadaran. Kesadaran yang mampu menghindari kekuatan roh Chu Feng. Chu Feng, hati-hati. Ini adalah kesadaran dari seorang ahli alam surga. Meskipun telah terkuras selama bertahun-tahun dan sangat lemah, itu tidak boleh diremehkan. Egi dengan gugup mengingatkan. Senior, aku ingin tahu siapa kamu. Chu Feng bertanya dengan hormat. Kesadaran yang kuat seperti itu tidak akan muncul tanpa sebab atau alasan sama sekali, jadi segera Chu Feng mengaitkannya dengan seseorang. Itu adalah pendiri sekolah Void, Void Zenren. Meskipun sangat tidak masuk akal bagi kesadaran alam surga untuk hidup selama 1000 tahun, satu-satunya orang yang dapat dipikirkan Chu Feng adalah orang itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama, akhirnya ada orang yang cukup berbakat datang, tetapi bukan bagian dari sekolahku. Ah, terserahlah. Mungkin ini adalah kehendak surga. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Dia hanya mendesah tak berdaya, lalu berkata kepada Chu Feng. Nak, aku akan menyampaikan metode kultivasi Blade of the Void Dragon's Cry kepadamu secara lisan. Mengenai seberapa banyak yang dapat kamu ingat dan apakah kamu berhasil mengolahnya, semuanya akan bergantung pada bakat dan keberuntunganmu. Setelah itu, lelaki tua itu mulai menceritakan metode kultivasinya kepada Chu Feng, dan Chu Feng segera mendengarkannya dengan serius dan tekun mengingat semuanya dengan hatinya, di dalam hatinya. Lelaki tua itu tidak mengucapkan lebih dari 100 frasa secara keseluruhan, tetapi setiap frasa sangat halus dan terperinci. Untuk memahaminya sepenuhnya diperlukan daya pemahaman yang sangat tinggi. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, Chu Feng merasa sangat gembira di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa apa yang diwariskan lelaki tua itu kepadanya tidak diragukan lagi adalah pedang teriakan naga kekosongan.
Senior, terima kasih telah mewariskan keterampilan unikmu kepadaku. Setelah menghafal metode kultivasi dengan kuat di dalam hatinya, Chu Feng memberi hormat kepada orang tua itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin keahlian unikku hilang. Selain itu, jika kau tidak punya apa-apa lagi, pergilah. Jangan ganggu kedamaianku lagi. Setelah berbicara, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Egi, apakah menurutmu lelaki tua itu adalah Void Zenren? Tanya Chu Feng saat dia berjalan keluar dari menara Void. Kemungkinan besar itu dia, jawab Egi. Tetapi bukankah kau mengatakan bahwa periode keberadaan kesadaran itu terbatas, dan kesadaran alam surga tidak dapat hidup lebih dari 1000 tahun? Chu Feng bertanya dengan bingung. Itu memang benar, tetapi selalu ada pengecualian untuk semuanya. Meskipun kesadaran masih memiliki sejumlah kekuatan, bagaimanapun juga, mereka adalah tubuh virtual. Mungkin melalui harta atau metode khusus, mereka dapat memperpanjang masa hidup mereka. Menara Void ini sangat istimewa, dan mungkin karena itulah, ia membiarkan kesadaran Void Zenren bertahan lebih lama. Namun, menurutku alasan mengapa Void Zenren ingin kesadarannya sendiri tetap ada bukan hanya karena dia tidak ingin keterampilan uniknya hilang. Itu lebih karena dia berpikir untuk dirinya sendiri. Kata Egi. Berpikir untuk dirinya sendiri. Apa maksudmu dengan itu? Chu Feng semakin penasaran. Saat kau tahu tentang Void Zenren, pikiran pertamamu adalah mendapatkan keahlian uniknya, Blade of the Void Dragon's Cry. Namun, pikiran pertamaku adalah menyerap energi sumber dari mayatnya. Namun, baru saja aku menghilangkan pikiran itu. Egi terkekeh dan bersandar. Maksudmu? Chu Feng tiba-tiba mengerti. Benar sekali. Void Zenren ini seharusnya menjaga mayatnya sendiri karena dia tidak ingin energi sumbernya diambil oleh spiritualis dunia setelah dia meninggal. Jadi, dengan metode khusus, dia membiarkan kesadarannya sendiri bertahan hidup. Tetapi melihat keadaannya, kurasa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam waktu 2 tahun, dia pasti akan benar-benar menghilang. Pada saat itu, belum terlambat bagi kita untuk mengambil energi sumbernya. Egi tersenyum jahat dan berkata, gadis kecil. Chu Feng hanya bisa menunjukkan ketidakberdayaan setelah mendengar pikiran Egi. Karena dia mengira kalau pimpinan sekolah Void pasti akan secara pribadi mengantarnya pergi, setelah meninggalkan menara Void, Chu Feng tidak langsung pergi melainkan kembali ke istana peristirahatannya sendiri. Kenapa dia ada di sini? Apakah ketahuan aku menyelinap ke Void Tower? Akan tetapi, bahkan sebelum mendekati istana, Chu Feng tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut karena berdasarkan pengamatan kekuatan rohnya, kepala sekolah Void saat ini tengah berdiri di pintu masuk istananya dan dia tampak agak cemas.